kita menjumlahkan skala utama dan skala kecil. Kita ketahui skala utama adalah 30 mm, sedangkan skala kecil 7 mm. Hasil pengukurannya adalah 30 mm ditambah 7 mm sama dengan 37 mm. Jadi, dari hasil pengukuran tersebut kita mendapatkan nilai 37 mm. Jadi, kesimpulannya, mistar ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengukur skala-skala tertentu saja. Ya, sekarang kita akan membahas tentang ketidakpastian pengukuran, karena pada video sebelumnya kita sudah mengetahui hasil pengukuran menggunakan mistar ukur. Sekarang ketidakpastian pengukuran pada mikrometer sekrup. Hasil dari pengukuran satu itu tidak mutlak benar atau akurat. Banyak faktor yang menyebabkan pengukuran itu memiliki tingkat kesalahan tertentu. Oleh karena itu, dalam proses pengukuran terdapat ketidakpastian pengukuran. Nah, penyebab ketidakpastian pengukuran itu secara umum ada 3. Yang pertama, kesalahan umum. Yang kedua, kesalahan sistematis. Dan yang ketiga, kesalahan acak. Ya, untuk kesalahan umum itu maksudnya yaitu disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Jadi kesalahan ini disebabkan oleh membaca skala kecil dan kekurangan keterampilan dalam menyusun atau memakai alat. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang disebabkan alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan titik nol atau kerusakan alat atau perubahan suhu dan kelembapan. Nah, di sini kita akan membahas tentang ketidakpastian ketika melakukan pengukuran, yaitu pengukuran tunggal. Jadi kita akan menentukan kesalahan pengukuran tunggal dengan menentukan nilai ketidakpastian dan hasil pengukurannya. Jadi di sini ketidakpastiannya kita simbolkan dengan delta X, dan nilai X adalah setengah. Kita kalikan dengan skala terkecilnya. Kemudian untuk hasil pengukurannya nanti kita tuliskan X0 plus minus delta X, di mana X0 itu sendiri adalah hasil pengukuran yang sebenarnya, sedangkan delta X adalah nilai ketidakpastiannya. Jadi kemudian ada juga disebut dengan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu ditentukan dengan mencari delta X dibagi dengan X0 dikalikan dengan 100%, di mana delta X itu sendiri nilai ketidakpastiannya dan X0 adalah hasil pengukuran yang sebenarnya. Berikut untuk contoh soalnya. Di contoh soal, pertanyaannya, tentukan hasil pengukuran dan ketidakpastian dari pengukuran di samping. Ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Pada mikrometer sekrup ini, yang pertama-tama kita cari adalah skala utama. Untuk skala utamanya adalah kita cari garis yang berada di sebelah kiri. Kita bisa lihat sendiri ya. Garis yang terakhir dia berada di 4. Berarti garis ini berada di 4,5. Kemudian kita menentukan skala noniusnya. Untuk skala noniusnya kita lihat di sini ada garis bagian tengah. Yang kita lihat dia berimpit di sini. Berarti kalau dia 10,
berarti ini 11. Maka kita tuliskan 11 dikali 0,01 mm. Maka ini kita selesaikan. Untuk skala utamanya 4,5, kita dapatkan 4,5. Sedangkan skala noniusnya 0,11. Kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan hasil 4,61. Maka hasilnya 4,61 ya. Untuk X0 sama dengan 4,61. Kemudian baru kita tentukan ketidakpastiannya. Rumusnya delta X itu sama dengan setengah kita kalikan dengan skala terkecil dari mikrometer sekrupnya. Maka dia sama dengan setengah kita kalikan skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Ya, ini tinggal kita bagi setengah. Kalau kita kalikan dengan 0,01 maka kita dapatkan hasil pengukurannya 0,005. Untuk satuannya dia milimeter ya. Maka kita telah mendapatkan hasil pengukurannya. Untuk hasil pengukurannya kita ketahui untuk rumusnya ya, X0 ditambah delta X tutup kurung sama dengan buka kurung. Untuk X0 nya 4,61 ya, untuk plusnya tadi itu ya plus minus 4,61 plus minus 0,005 ya tutup kurung. Untuk ketidakpastian relatif ya, di sini kita akan mencari yang namanya ketidakpastian relatifnya. Untuk ketidakpastian relatifnya ya, untuk rumusnya sama dengan delta X per X dikali 100%. Ya, sudah. Delta X per X dikali 100% sama dengan 0,005 per 4,61. Kenapa 4,61? Karena kita sudah mengetahui untuk X0 nya ya 4,61 dikali 100% sama dengan 0,1%. Ya, untuk hasil akhirnya kita sudah tahu ya 0,1%. Dari hasil dari 0,005 per 4,61 dikali 100% sama dengan 0,001 dikali 100% sama dengan 0,1%. Ya, untuk hasil akhirnya itu ya.